Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jas Bimasena. Mengucapkan selamat malam untuk rekan-rekan semua penggemar radio Monika Surya Barito FM di mana saja Anda berada. Malam hari ini acara yang ditunggu-tunggu talk show berkaitan dengan beberapa hal tentunya, dan nanti akan saya sampaikan tema untuk Anda. Untuk pendengar radio Monika Surya Barito FM di mana saja Anda berada, saya ucapkan salam kompak persahabatan bersama Bung Jas Bimasena. Sudah banyak masuk yang ada di line telepon kami, line WhatsApp kami yang berkaitan dengan tema talk show malam hari. Namun demikian nanti satu persatu akan saya bacakan SMS. Dan untuk pendengar yang nanti ingin gabung di acara ini, saya kasih kesempatan Anda untuk bisa call di 0813 4911 717. Ada satu line saya persiapkan untuk Anda yang bisa masuk. Tapi nanti ada jeda dan ada waktu untuk Anda, saya terima telepon Anda. Dan jumpa malam hari ini saya tidak sendiri, di ujung telepon ada sahabat dan saudara serta narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Ada Bapak Wahyudi Nur, ini adalah anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai PKB. Kemudian ada Pak Cilik Menjagri, yaitu anggota DPRD Barito Timur dari Partai Gerindra. Kemudian Bung Jumudi dan juga Bung Yandi. Baik, akan sapa satu persatu untuk saya sapa dulu. Lalu selamat malam, assalamualaikum Pak Cilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, oke, baik. Selamat malam Pak Cilik. Salam kompak persahabatan. Ya, salam sehat selalu kami. Oke, iya. Untuk rekan-rekan yang di mana yang hujan lebat hari ini ya, karena musim hujan ya. Ini nggak mengganggu, nggak masalah. Nah, nampaknya baik saja. Dan mudah-mudahan suaranya baik-baik saja kan itu. Baik saja suaranya, tidak masalah. Pak Yudi, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa FM dan selamat malam. Iya. Oke. Nampaknya untuk Pak Wahyudi Nur ada terganggu di suara ya, agak sedikit putus-putus. Apakah pakai headset atau apa? Mungkin dilepas saja headsetnya, Pak. Halo. Iya, sekarang bagus, sudah bagus ya. Oke. Bagus ya? Sudah bagus. Tadi putus-putus dan kecil, sekarang sudah sempurna, bagus. Oke, baik. Siapa untuk ini Pak ya? Oke, selamat malam untuk Pak Wahyudi Nur. Pak Wahyudi Nur dari anggota DPR dari Partai PKB, dan kebetulan beliau adalah ketua dari Partai PKB di Kabupaten Barito Timur. Dan Pak Jumudi, selamat malam Bung, sahabat Bung Jas yang ada di Hayaping, apa kabar? Halo Bung Jumudi. Bung Jumudi masih bisa mendengar? Bung Jumudi namanya putus ya? Oh iya, Bung Jumudi putus. Oke, baik, Bung Jumudi. Nanti saya sambungin lagi. Halo, selamat malam Bung Yandi. Selamat malam Pak Cilik, Pak Haji, Ya. Yudi. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Andi. Kemudian selamat malam juga tidak lupa kepada para pemirsa Radio Monika dimanapun berada. Selamat malam Bung Jas, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. 1 detik akan saya jeda dulu sebelum kita mulai. Oke, baik, kembali ke studio. Dan untuk Bung Jumudi nampaknya ada jaringan mungkin ya, dikarenakan tidak bisa saya hubungin, mungkin jaringan yang kurang menguntungkan. Oke, kembali ke frekuensi dan kembali ke studio. Pak Yudi, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Saya ulang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Kami ucapkan kepada penggemar Radio Monika Surya FM dan kepada narasumber yang hadir pada hari ini, salam sehat. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi, salam sehat kembali. Pak Yudi, untuk Pak Cilik dan juga Bung Yandi, tema malam hari ini adalah yang sudah kita sebar di WA Group tadi, yaitu bagaimana cermin pelayanan publik di Barito Timur ya. Bagaimana cermin pelayanan publik di Barito Timur, mengingat banyak hal yang sedikit ada
yang perlu dipecahkan, yang perlu didiskusikan pada malam hari ini, tentunya dalam rangka mengkritisi serta memberikan masukan kepada pelayanan publik yang ada di Kabupaten Batu Timur, mungkin yang bisa dirasakan dari anggota DPR sendiri. Dan nanti juga untuk rekan-rekan yang dari fans yang mau masuk, nanti saya kasih kesempatan, tadi sudah telepon. Jadi ada kesempatan Anda untuk bisa calling di 0813 4911 7711 setelah nanti saya kasih waktu untuk Anda. Bung Yudi, Pak Wahyudi Nur, silakan Anda yang pertama Pak Yudi, berkaitan dengan pelayanan publik ini, apa yang bisa Anda gambarkan dan bisa disampaikan kepada pendengar kita di Barito Timur. Silakan. Terima kasih, mohon izin kepada narasumber yang lainnya, terutama Pak Cilik senior saya dan Bung Yandi teman saya. Pertama adalah yang berkaitan dengan pelayanan publik. Saya kira untuk kita daerah Barito Timur memang sangat banyak sekali yang perlu dibenahi. Mungkin nanti saya bermula dulu ada dari misalkan pelayanan publik yang berkaitan dengan masalah rumah sakit misalkan. Mungkin nanti kawan-kawan mengangkat yang lain. Kalau pelayanan rumah sakit, saya kira saat ini memang perlu banyak dibenahi juga gitu kan, karena memang masih banyak keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik terutama rumah sakit ini. Yang sangat disayangkan juga misalkan di rumah sakit itu saat ini perawat gigi misalnya, dokter gigi misalkan. Saya kok aneh gitu kan, aneh kita ini kan ada dokternya kan gitu kan, ada dokter di rumah sakit gitu kan, tapi fasilitasnya kita di dalam agak bengan gitu. Halo Pak Yudi, menghilang suaranya. Halo? Oh. Ya, silakan Pak Yudi, menghilang suaranya. Halo? Bahasanya dari agak aneh tadi. Iya. Halo Pak Yudi. Pak Yudi? Iya, Pak. Bisa dicabut mungkin headsetnya Pak, kurang bagus kayaknya headsetnya. Pakai headset Pak? Iya, kurang bagus. Sekarang sudah bagus sudah, silakan. Oh gitu ya? Iya. Dari terputusnya dari agak aneh. Agak aneh. Oh iya. iya. Oke. Karena diminta dari agak aneh gitu. Agak aneh memang sebenarnya. Terutama kita di rumah sakit ini adalah misalnya untuk gigi ya, pelayanan gigi gitu kan. Kita di sini agak lengkap sih baik ada spesialisnya, ada dokter gigi yang lain, yang semua sangat disayangkan pelayanan kita sangat terbatas untuk itu gitu kan. Saya sendiri kemarin itu berobat malah banyak ke luar provinsi dan ke kabupaten lain gitu kan. Karena susah sekali, jangankan kita coba cek praktek-prakteknya itu kan rata-rata hampir tutup gitu ya. Apakah hanya di Tamiang Layang saja? Tamiang Layang itu ada satu sih saya lihat itu yang buka itu, tapi pun itu tidak maksimal juga. Dan untuk pelayanan sendiri yang berkaitan dengan di rumah sakitnya, memang ada kendala, Pak. Memang ada kendala. Keluhan dari orang lain itu memang banyak kendala. Bahkan saya sendiri pun kemarin ke situ memang agak ada pelayanannya kalau menurut saya belum optimal. Padahal kan tunjangan juga kan sudah mereka terima. Itu yang berkaitan dengan pelayanan publik terutama dokter gigi gitu kan. Belum lagi mungkin pelayanan publik yang lain mungkin nanti bisa ditambahkan oleh narasumber yang lain yang berkaitan dengan itu. Mungkin saya mulai dari itu dulu masih. Iya, oke, baik. Oke Pak, Bang Wahyudi Nur, terima kasih banyak. Pak Cilik, ada waktu untuk Anda Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, berkaitan dengan pelayanan publik ini, kalau yang disampaikan oleh Wahyudin tadi, itu memang betul di rumah sakit itu sangat kurang. Ya, kalau beliau tadi mengangkat masalah dokter gigi. Nah, kalau saya mengangkat dokter lainnya juga kelihatannya, padahal ada dokter spesialisnya sudah. Itu dokter THT. THT itu tidak pernah turun katanya. Saya tanya dengan direkturnya bagaimana tunjangannya. Tunjangan diambil tiap bulan. Tunjangannya 25 juta tunjangan dokter spesialis itu.
Nah, jadi dokter THT ini juga polinya di rumah sakit tidak buka. Di rumah di prakteknya juga tidak buka. Bahkan saya kemarin sampai pernah berobat ke Tanjung, ke klinik Sikamali di Tanjung. Kok buka saja orang di sana masalah COVID ini kan gitu. Iya. Benar, Pak Cik. Nah, jadi saya kira COVID ini malah jadi alasan mereka kan untuk tidak hadir. Padahal gaji dan tunjangannya diambil. Ini yang perlu dibenahi oleh pemerintah daerah kan gitu. Sehingga masyarakat jadi kesulitan itu untuk harus keluar daerah berobat. Saya kemarin untuk membersihkan telinga saja karena dokter THT-nya tidak buka, polinya aja tidak buka di rumah sakit kita Temialayang. Dan tempat praktek juga ditulis di sana tutup sampai tidak ditentukan waktu untuk bukanya katanya kan gitu. Padahal waktu dulu itu saya ingat waktu saya kepala BKD dulu pernah memberikan bantuan kepada mereka untuk pendidikan mengambil spesialis itu. Itu tidak sedikit uangnya. Setiap dokter spesialis itu 100 juta 1 tahun. Biaya mereka yang dibiayai oleh daerah. Dan begitu mereka kerja diberi tunjangan 25 juta lagi kan. Setiap dokter spesialis ini. Saya kira cukup besar perhatian pemerintah. Hanya mungkin ini tindakan saja lagi yang ada pengawasannya aja lagi kan. Kalau bantuannya saya kira cukup memadai untuk dokter spesialis kita ini. Mulai dari sekolah dibiayai sampai mereka sudah kerja diberi tunjangan 25 juta per bulan. Nah, jadi ini saya kira masukan kita mudah-mudahan ke depan ini rumah sakit ini ada pembenahan. Iya. Nah, termasuk ya mungkin itu harus diawasi oleh inspektorat paling tidak kan datang ke rumah sakit itu menilai kehadiran mereka dan lain sebagainya kan gitu. Sayang masyarakat Barito Timur artinya harus berobat keluar. Sedangkan dokter sudah kita persiapkan kan begitu. Baik dokter gigi maupun dokter THT dan dokter lainnya kan gitu. Nah, artinya sudah pemerintah daerah sudah cukup perhatian kepada mereka memberikan bantuan untuk pendidikan mereka. Tapi begitu mereka sudah lulus, ya kelihatannya ya seperti sekarang ini. Jadi kira-kira perlu dibenahi oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ke depan ini ya ada tindakan-tindakan dari pemerintah daerah kepada mereka ini. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Pak Yudi dan Pak Cilik menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan rumah sakit. Ini ada SMS yang masuk dari 0191. Mohon maaf Bapak-Bapak DPR, tolong masalah KTP dan KK di Barito Timur masih banyak ada perencaluan. Nah, ini tolong dikondisikan mungkin Mas minta dibantu ya. Banyak percaloan dengan atas KTP dan KK katanya. Demikian. Ya, artinya begini, Bang Jos. Karena saya juga pernah melihat di daerah itu, di desa-desa. Masyarakat kita ini dari pedesaan ini agak malas-malas berurusan sehingga mereka mengutus 1 orang atau 2 orang yang berurusan ke Dinas Dukcapil. Jadi mereka ini kan perlu biaya untuk bensin dan lain sebagainya. Mau tidak mau terjadi pemungutan lain di luar pemungutan biaya wajib yang ada untuk KTP dan KK tersebut kan gitu. Jadi oleh sebab itu coba berurusan sendiri kalau tidak mau melalui calo kan. Langsung saja dan kepala dinasnya sudah ngomong artinya tidak mempersulit masyarakat kita kan gitu. Iya. Nah jadi tinggal jangan sekali-sekali lah berurusan dari desa. Jangan mengharapkan perwakilan saja gitu. Iya. Langsung sendiri ya biar tidak kena percaloan. Datang sendiri ke itu. Karena kita sekarang itu peralatannya sudah ada yang baru kan, lebih cepat. Bung Yus mungkin sudah pernah melihat peralatan kita yang baru itu kan? Iya, sudah. Nah, jadi sebab itu jangan khawatir pada masyarakat kita untuk datang ke sana. Berurusan lah ke sana. Jadi jangan melalui perwakilan. Kalau perwakilan ini otomatis mereka kan mau bensin, mau makan minum lagi sementara menunggu urusan tersebut. Iya. Sehingga akhirnya terjadi penambahan biaya kan begitu. Iya. Jadi kalau bisa saya kira pada masyarakat tolong sekali-sekali ya belajarlah berurusan ke kantor. Jangan hanya mengharapkan ya orang-orang tertentu.
otomatis mereka jadi bisnis mereka ujung-ujungnya kan gitu. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Untuk rekan-rekan nanti yang mau gabung mungkin dari setelah ini nanti boleh ya. SMS juga boleh masuk, silakan SMS saja di 0813 4911 7711 SMS-nya berkaitan apa yang Anda alami di daerah Anda berkaitan dengan pelayanan publik yang ada hubungannya dengan pelayanan baik secara birokrasi kepada Anda maupun apapun yang ada di Barido Timur. Silakan, jangan ragu. Silakan di 0813. Bang Yos. Oke. Bang Yos. Bang Yos. Iya, silakan Pak. Mungkin juga Bang Yos ada tambahan dari saya adalah pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, PDAM. Iya. Begitu kan. Saat ini keluhan masyarakat tentang PDAM sangat tinggi sekali. Iya. Bahkan kami kemarin sudah memanggil rapat kerja dengan PDAM gitu kan, karena kendala kita adalah dengan kualitas air kita. Kualitas air. Artinya air yang dikeluarkan itu sangat keruh sekali. Dan juga volumenya, intensitasnya, debitnya itu kita sangat kecil sekali. Dan juga yang menjadi keluhan adalah masalah kalau misalkan mereka terlambat ada denda. Tapi ketika pemerintah dalam hal ini PDAM tidak memberikan pelayanan publik yang maksimal, masyarakat diminta untuk bersabar, begitu kan? Nah, kami melihat pelayanan publik saat ini yang berkaitan dengan PDAM ini memang harus ditingkatkan, karena sangat banyak lagi keluhan-keluhan masyarakat. Bukan hanya di Ampas saja, tapi yang lain, bahkan di kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, memang dari hasil rapat kerja kami kemarin, memang kedepannya untuk direktur PDAM itu harusnya kita seleksinya itu memang harus terbuka, begitu kan? Harus orang-orang yang profesional yang duduk di situ. Saya kira itu salah satu juga adalah pelayanan publik. Jadi mungkin yang bisa diangkat dari kami adalah satu rumah sakit, yang kedua adalah PDAM. Mungkin bisa ditambahkan Bung Yandi dan dialog diskusi kita ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda Bang Yudi. Ini ada PR kita, masih banyak lagi tentunya. Ada masukan nanti juga dari masyarakat. Yang ada malam hari ini kita diskusikan adalah berkaitan dengan rumah sakit, pelayanannya. Kemudian tadi ada SMS yang masuk dan juga PDAM yang tidak bisa terlupakan ini. Karena ini adalah pelayanan publik yang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Silakan Bung Yandi. Ya. Selamat malam semuanya. Sekali lagi selamat malam. Selamat malam. Jadi apa yang sudah dikemukakan oleh Bung Yandi agak dekat mikrofon dikit Bung Yandi. Biar lebih. Selamat malam. Iya, oke, sip. Malam. Masalah pelayanan publik. Jadi tentu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang yang produknya dihasilkan di dalam rangka pemenuhan tuntutan reformasi mengenai birokrasi. Salah satunya adalah tuntutan tentang perbaikan pelayanan publik mengenai sistem pelayanan publik yang baik. Kalau kita mendasari bahwa ketentuan pelayanan publik ini tentu wajib hukumnya. Pelayanan publik ini adalah sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kita persempit, siapa penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik di tempat kita, di Kabupaten Barito Timur, adalah kepala daerah. Tidak lain adalah kepala daerah penyelenggara. Ya, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah kita adalah tidak lain kepala daerah, Bupati Barito Timur.
Nah, tadi sudah dicontohkan salah satu pelayanan publik adalah pelayanan rumah sakit. Ini betul-betul sebuah pelayanan yang bagaimana bisa mewujudkan terwujudnya Bartim Sehat sesuai visi dari kepala daerah. Nah, dari apa yang sudah dikeluhkan oleh kedua legislatif kita, tentunya ini agak keluar dari visi yang ingin dicapai. Pelayanan tidak memuaskan, begitu kan? Pelayanan kurang maksimal, banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Memang banyak hal yang harus kita perhatikan dalam rangka pelayanan publik ini. Dari segi tenaga kesehatan tadi apakah sudah memadai atau belum? Dari segi informasinya sudah memadai atau belum? Dari segi tenaga kesehatannya sudah memadai atau belum? Fasilitasnya sudah memadai atau belum? Nah, inilah yang menjadi tuntutan dari visi dan misi janji kepala daerah kepada masyarakat Barito Timur. Ini sudah menjelang tahun ketiga, melangkah ke tahun ketiga periode beliau memimpin. Mudah-mudahan ke depan ini ada perbaikan, terutama ini masih awal 2021. Kita ingin melihat bahwa pelayanan publik ini berjalan dengan baik, memperbaiki keadaan yang kemarin-kemarin belum baik. Kenapa saya pikir belum baik? Karena memang penilaian kita oleh Ombudsman rapor merah oleh Ombudsman. Karena ini rapor merah berarti standar pelayanan publik yang ada di Barito Timur itu buruk gitu. Kalau nggak salah begitu ya, Pak Haji Yudi ya, Pak Haji Cilik ya. Ya. Nah, ini sudah ketahuan kan. Yang jadi persoalan di 2019, dari 2019 kita banyak mencuat yang namanya deposito bank. Dan ketika kita hadir di RDPU kemarin, diungkapkan dasar hukum deposito, begitu kan? Bahwa itu dibolehkan. Tapi ketika kita temukan klausul, begitu kan? Ternyata selama mengganggu pelayanan publik, deposito itu dilarang. Klausul itu bisa kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Padahal pada saat itu aturan ini tidak dibuka, gitu kan? Yang aturan dibuka adalah diperbolehkan selama ini tidak dipergunakan dalam jangka waktu tertentu, gitu kan? Misalnya dalam jangka waktu dekat, gitu kan? Nah, hanya hal-hal yang seperti itu dibuka. Tapi ketika ada klausul yang mengatakan bahwa meningkatkan kas daerah melalui deposito itu dilarang, tidak diperbolehkan selama terganggunya pelayanan publik. Barometer apa yang membuat kita mengukur ini adalah terganggu? Barometer penilaian Ombudsman. Ombudsman buat apa dibentuk badan itu, gitu kan? Buat apa dibentuk lembaga itu? Karena untuk menilai kinerja pemerintah, baik atau buruk atau sedang. Artinya kalau di deposito kas daerah itu sudah menyalahi, apalagi kalau depositonya untuk pribadi, Bung Yandi. Kalau kita tidak bicara pribadi ya, kita anggap, kita positif thinking bahwa dalam pengertian deposito itu adalah untuk meningkatkan kas daerah. Tapi itu tidak dibolehkan jika selama pelayanan publik ini terganggu. Tapi itu biasanya dituangkan di dalam PAD kan, RAPBD kan gitu. Harus, wajib. Wajib itu dituangkan kan gitu. Wajib itu misalnya dituangkan. Satu tahun ini berapa sih deposito kan gitu. Harus masuk di PAD kita kan gitu. Iya. Nah, kalau ini tidak tertulis berarti itu. Sekarang jelas, ya kan? Ya. Bahwa tindakan-tindakan ini harus dipertanyakan oleh lembaga kepengawasan kita, yaitu DPRD nantinya pada saat pertanggungjawaban. Ya. Pada saat pertanggungjawaban itulah yang akan dipertanyakan.
Saya pikir nanti dalam waktu dekat tim pansus akan dibentuk lagi masalah pertanggungjawaban kan untuk tahun Ya. 2020. 2020 ini belum dibentuk LKPJ-nya. Ya. Pansus LKPJ-nya kan Ya, gitu. betul. Saya hanya mengingatkan saja di 2019 itu ada 18 catatan dan 21 rekomendasi yang dikeluarkan oleh pansus di PRD. Nah, apakah rekomendasi yang dihasilkan oleh DPRD itu diperbaiki di tahun 2020? Contoh, rekomendasi pansus itu ya memaksimalkan PAD, ya kan? Ya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah membuka akses secepatnya pelabuhan Telang Baru. Saya Ya. masih ingat, Iya. ya kan? Tapi ternyata di tahun 2020 sampai sekarang menginjak tahun 2021 itu belum ada tindakan. Berarti satu rekomendasi udah gagal nih. Iya, belum ada satupun perdanya untuk membenahi pelabuhan itu kan gitu. Belum ada, ini sudah Ya. tahun 2021 gitu. Bahkan kemarin itu diajukan perda kepada DPR, Ya. DPR kan gitu. Kemudian kita ingat bagaimana agar itu pansus kemarin ini serapan tahun 2019 rendah, ya kan? Itu harus diperbaiki di tahun 2020. Nah, apakah serapan di tahun 2020 itu sudah bagus, gitu kan? Iya. Ya persoalannya kan waktu di 2019 itu kan ada silpa yang bila dijumlahkan totalnya mencapai 100 M lebih juga, ya kan? Iya. Makanya kemarin di rapat anggaran pada akhir tahun 2020 kemarin, kita pertanyakan kepada Kepala P3AD berapa silpa tahun ini. Tidak berani menjawab beliau kan gitu. Ya, oke, tidak berani menjawab. Oke, ya kan tidak masalah, tapi Ya. gosip sudah beredar luas di masyarakat berapa silpa, gitu kan? Nah, apabila nanti terbukti bahwa silpa itu lebih parah dari 2019, berarti apa yang direkomendasikan, apa yang disarankan oleh DPRD tidak diindahkan sama sekali, gitu. Iya kan? Nah, Iya. sekarang justru nanti untuk ini kan semua nanti berpengaruh ke pelayanan publik, gitu loh. Dana Otomatis. tersendat, serapan anggaran rendah, gitu kan? Iya. Itu semua otomatis akan berpengaruh ke sistem pelayanan publik. Bagaimana mau kita ngomong tentang perbaikan pelayanan publik sementara serapannya rendah, anggaran untuk perbaikan pelayanan publik agar apa namanya ini diperbaiki secara baik, ini justru tambah parah misalnya di 2020. Nah, akhirnya apa? Masyarakat menunggu sikap DPRD. Karena ada hasil rekomendasi tahun 2019 yang dihasilkan yang harusnya diperbaiki di tahun 2020. Di awal 2021 inilah kita tunggu hasil pansus berikutnya. Dan pansus dan DPRD jangan lupakan hasil pansus yang 2019, jangan ditinggal. Artinya harus ada kesimpulan, harus ada jawaban. 18 catatan dan 21 rekomendasi itu ada perbaikan atau tidak. Kalau ada perbaikan, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana sikap DPRD selanjutnya? Ini sebuah tantangan bagi DPRD tentunya, ya kan? Ini sebuah Tantangan tantangan interpelasi loh. ini. Enggak, Tantangan ini- interpelasi kan begitu. Ini begini loh. Ini begini loh ya. DPRD udah ngeluarin 18 catatan dan 21 rekomendasi. Iya. Yandi, misalnya, kamu anak dosa dicontoh lah, dosa lah ya. Artinya, Iya. artinya di rekomendasi itu pelabuhan Telang Baru harus segera dibuka, dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD, gitu Iya. kan? Iya. Nah, tapi sampai 2021 tidak, gitu kan? Iya. Nah, dari seluruh anggaran banyak serapannya rendah, gitu kan? Terbukti dari silpa yang dihasilkan, kan betul. Ya. Nah, sekarang bagaimana tahun 2020? Apakah serapan anggarannya diperbaiki atau rendah juga atau lebih parah? Kan begitu, ya kan? Iya. Nah, berarti kan DPRD berusaha menjadi mitra yang baik, itu akhirnya disimpangi sepihak. Akhirnya eksekutif tidak menjadi mitra yang baik, begitu kan? Bagi DPRD. Nah, sekarang bagaimana sikap DPRD selanjutnya jika terbukti kesimpulan dan rekomendasi
apa namanya DPR di tahun 2019 itu diindahkan, tidak dikerjakan, bahkan makin parah. Nah, ini yang nanti masyarakat luas tunggu sebenarnya. Poin ini yang masyarakat tunggu gitu kan. Nah, karena apa? Sudah mengeluarkan, artinya kasarnya begini loh, ya kan? Jika sudah mengeluarkan sebuah kesimpulan dan rekomendasi, maka dia punya marwah DPRD, gitu kan? Nah, kita berharap DPRD menjaga marwahnya di sini. Kita berharap DPRD menjaga marwahnya. Kira-kira salah enggak Pak Haji Yudi? Kalau DPRD menjaga marwahnya? Marwah DPRD itu memang harus dijaga. Dan harus dijaga karena kita adalah perwujudan daripada rakyat kan. Itu betul. Dan eksekutif itu adalah pelayan rakyat. Betul sekali. Nah, artinya DPRD mau tidak mau seharusnya menjaga marwah. Kira-kira begitu Pak Haji Cilik ya? Iya. Artinya harus begitu. Iya. Seperti apa yang dikatakan oleh Wahyu Dinur tadi. Iya. Betul. Artinya masyarakat justru akan mendukung dan berdoa jika wakil-wakil mereka menjaga wibawanya, menjaga marwahnya. Iya. Maka kita tunggulah pada saat pansus ini dibentuk, apa kesimpulan selanjutnya, dan tunggu pada pertanggungjawaban nanti, gitu kan? Apakah kita harapkan DPR jangan benyem kan gitu? Ya enggak, bukan begitu. Dan kita berharap Bung Yandi, teman-teman yang di luar sana itu jadi sosial kontrol juga terhadap DPRD. Jadi kan artinya karena kan harus minta pertanggungjawaban juga kinerja rekan-rekan kita gitu kan. Ya, terutama untuk menjaga martabat dan marwah DPRD itu sendiri gitu kan. Nah, artinya publik harus menjalankan sosial kontrol itu terhadap orang yang menjadi aspirasinya gitu kan. Nah, itulah memang kan kita ini yang jadi kendala adalah karena kita ini kan orang politis, jadi beragam gitu kan. Ya, dan keputusannya pun kolektif kolegial. Nah, itu yang jadi problem juga kan. Tapi yang dikatakan Pak Cilik tadi kan benar bahwa sebenarnya persoalan dalam konteks ini pelayanan publik ini kan termasuk daripada kinerja ya. Betul. Bagian daripada kinerja gitu kan. Apa yang dikatakan Pak Cilik tadi sudah benar bahwa DPR sebenarnya sudah mau mendorong haknya itu untuk dijalankan gitu kan. Betul. Nah cuma kita lihat nanti perkembangannya bagaimana kan. Saya kira itu kan. Kita lihat. Kalau itu sudah didorong sih sebenarnya. Termasuk kayak kita dan Pak Cilik ini kan mendorong itu. Jadi begini maksudnya, ya kan? Apakah saat ini nanti DPRD anggotanya keseluruhan 25 orang ini memiliki perasaan yang sama? Salah satu contoh Bung Yandi ya. Saya kembalikan ini sudah Bung Yos ya. Kita agak silakan diskusi. Tapi ini tetap tidak keluar dari tema pada konteks karena ini menyangkut pelayanan publik. Salah satu contoh kan pelayanan publik kan pelayanan kesehatan untuk COVID misalkan itu kan bagian daripada pelayanan publik juga kan. Artinya pelayanan pasar juga kan pelayanan publik juga. Nah, saat ini kan catatan kita dari laporan pansus COVID itu kan banyak catatan atas kelemahan tim gugus dalam hal ini eksekutif kan. Nah, itu juga harus diketahui publik bahwa kita di PR sudah memberikan catatan-catatan itu dan kita tidak diam gitu kan. Betul, tidak diam. Dan yang baru-baru ini adalah pelayanan publik yang menjadi keluhan masyarakat adalah misalkan masalah pasar. Tata kelola pasar ini kalau menurut saya perlu dikelola. Tapi saat ini kok aneh-aneh yang dipikirkan malah penentuan hari pasarnya. Padahal pengelolaan pasar sebagai pelayanan publik, misalkan pasar Ampah ini, tata kelola toko itu kan banyak yang tidak efektif, yang bertingkat segala itu kan. Belum lagi banyaknya los-los pasar yang kosong. Harusnya itu yang ditertibkan pemerintah. Karena itu adalah sumber PAD kan. Tapi kok yang malah diurusi kok hari pasarnya.
Ini kan salah satu bentuk daripada pelayanan publik juga. Pasar itu adalah pelayanan publik. Dan yang diurus itu bukan ranahnya. Artinya kelihatannya alasannya kan menjadi kambing hitamnya kan ASN gitu. Ya. Padahal ASN ini kan kita ini kan pasar tradisional kan 1 kali seminggu. Jadi mereka perlu juga ke pasar ASN kita ini kan. Ya. Karena kita lihat di kota-kota sana ASN-nya kita lihat ke pasar juga. Tapi ke mall. Ya, misalnya tidak ke mall. Tidak ke mall, misalnya kan mereka perlu sosialisasi dengan masyarakat yang lain juga. Iya. Ajang pertemuan di pasar itu kan gitu. Iya. Oh iya. Karena ini dari desa-desa kan banyak orang dari desa yang ke pasar tradisional ini kan gitu. Benar, Pak Haji. Jadi janganlah sampai ASN yang dikorbankan gitu. Dikambing hitam kan. Dikambing hitamkan kan gitu. Iya. Betul sekali. Jadi itulah yang ingin kami ingatkan ya Pak Haji Yudi ya sama Pak Haji Cilik. Ada persoalan di 2019 yang belum selesai, gitu kan? Starting point yang sebenarnya diharapkan Bung Jos dan Bung Yandi itu sebenarnya sudah kita bukan santian saja. Artinya ini kan problem masyarakat secara luas. Sebenarnya sudah menjadi perhatian dan pemikiran kita, Bung Yos, Bung Yandi gitu kan. Ya. Dan sebenarnya kami mendorong untuk itu gitu kan. Termasuk Bung Yandi, pelayanan publik ini hari ini COVID ini meningkat 37 orang lagi hari ini kan gitu. Nah, untuk Balita Timur. Jadi kita nyalip Murung Raya lagi kan, kemarin kan Murung Raya nyalip kita ini kembali berarti yang menyalip Murung Raya lagi kan gitu. Jadi penyelenggara pelayanan publik itu kan ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif, gitu. Kalau beranjak dari 2 undang-undang ya, undang-undang sistem pelayanan publik dan undang-undang informasi keterbukaan publik, gitu kan? Nah, 3 itulah sebagai penyelenggara, gitu kan? Iya. Oke. Bung Yosnya lagi santai, lagi minum kopi sendiri deh. Iya. Kita enjoy. Iya. Ada SMS nih, SMS yang masuk nih kita angkat sekarang atau nanti, Pak? Boleh. Boleh. SMS dulu ya. Boleh sambil kita SMS kan. Iya, sambil santai ya. Dari 4760, lebih aneh lagi di pelayanan di DPR, kita melayani masyarakat RDPU aja yang bisa hadir bisa dihitung gitu ya. Di DPR yang hadir pada RDPU bisa dihitung, Pak. Ini DPR kena sorotan nih ya. Kemudian dari 9115, mohon jelasin apa kabar ASN, apa jadi dijadikan domba hitam? Bukan kambing hitam lagi, domba hitam. Nah, kemudian dari oke, dari satu persatu dulu Pak, ditanggapi Pak ya. Oke, silakan. Ini ada dari 4760, lebih aneh lagi pelayanan di DPRD kita melayani masyarakat RDPU aja bisa dihitung yang hadir. Apa betul demikian? Lain Pak Cilik dulu Pak. Ya, saya kira kalau DPR itu ya itulah tadi seperti apa yang dikatakan oleh Wahyu tadi, beragam-ragam kan dari partai politik bermacam-macam juga kan gitu. Nah, sekarang masyarakat bisa menilai siapa yang bisa hadir, siapa yang sering tidak hadir gitu. Iya, benar Pak Ji. Iya. Nah, jadi kalau ada RDP orangnya tidak hadir, kalau dia mencalon ke depan, jangan dipilih lagi. Iya, betul. Nah, itu sebagai sanksi untuk mereka kan gitu. Biar mereka tahu diri kan, jangan hanya mencari kedudukan saja kan gitu, tapi tidak bisa melayani masyarakat kan gitu. Iya, betul. Atau begini pertanyaannya Pak Cilik. Ya. Tambahan dari pertanyaan tadi kan. Ya. Jadi begini, karena legislatif ini juga sebagai penyelenggara pelayanan publik, informasi apakah yang bisa disediakan kepada masyarakat luas tentang kegiatan-kegiatan DPRD, Pak? Saya kira itu nanti kita bicarakan dengan Sekwan bahwa semua kegiatan DPR itu kan dipublikasikan kan gitu. Ya. Dibuat situs nanti kan gitu. Nah, supaya masyarakat bisa membuka kan di situs-situ bahwa ini kegiatan DPR, ada paripurna, ada RDPU, ada pembahasan raperda kan gitu. Termasuk kegiatan luar kota gitu kan? Termasuk kegiatan luar kota yang dibahas apa kan misalnya. Ya gitu. Jadi misalnya kita mau koordinasi tentang pelabuhan kan gitu. Kan itu kepentingannya untuk PAD kita kan gitu.
Betul. Karena informasi publik itu ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, gitu kan? Iya. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, gitu kan? Iya. Informasi yang Termasuk wajib ini- tersedia setiap saat. Gitu. Iya, iya. Termasuk ini Bung Yandi, ada raperda yang masuk ke DPR kemarin yang kita minta ditunda dulu. Raperda tentang RDPR kan, raperda tentang ruang tata ruang kota Tamiang Layang kan gitu. Oh, itu ditunda ya? Ya, jadi kita tunda kemarin karena kita perlu studi banding dan juga mungkin kita perlu sosialisasi kepada masyarakat kan gitu. Karena raperda ini kan keinginan kita kan untuk mengatur masyarakat supaya lebih nyaman dan lebih sejahtera kan gitu. Betul. Jangan perda itu untuk menyakitkan masyarakat. Jadi kalau ini perda menyakitkan masyarakat, akhirnya nanti bentrok kepada masyarakat. Iya, Jadi iya, oleh sebab iya. itu kemarin kita minta ditunda dulu, bukan dibatalkan, cuma ditunda aja. Nah, jadi ada dua nih ya, sudah diangkat malam ini ya, tentang pelayanan publik. Satu dari rumah sakit daerah, yang kedua dari PDAM. Tadi Pak Haji Yudi yang mempresentasikannya yang pertama. Pak Cilik ini sudah 2 kali anggota DPRD ya Pak? 3 kali? 2 kali. Iya, 2 kali. Kalau Pak Haji Yudi 2 kali juga? 1 kali, Pak. Baru 1 kali. 1 kali. Oke. Pak Cilik. Ya. Apa yang Bapak ketahui dalam pengangkatan Direktur PDAM selama ini? Ini narasumbernya jadi Iya. Sengaja saya lempar untuk Bung Yandi ya. Jadi ini narasumber yang bertanya gini kan gitu. Iya, betul. Nah, iya. Ini kan informasi keterbukaan publik, jadi aku pinjam dulu. Ya, ini terbuka saja, Pak, memang. Iya, oke. narasumbernya berdua. Iya. Jadi itu kemarin waktu kita rapat dengan PDAM kemarin yang Sekda kemarin. Iya. Kita harapkan supaya ada seleksi terbuka lah untuk Direktur PDAM ini kan gitu. Oh, berarti sebelumnya tidak ada seleksi terbuka ya Pak, waktu pengangkatan sebelumnya? Kurang lebih begitu kira-kira. Kurang lebihnya begitu, tidak ada seleksi terbuka. Iya. Kita sarankan kemarin supaya itu seleksi terbuka kepada Sekda. Agar Direktur PDAM ini yang kita peroleh itu orang yang betul-betul profesional kan gitu. Oke. Nah, Pak Haji Yudi, minta maaf. Jadi begini, saya Iya. tambahkan sedikit gitu ya. Iya. Yang berkaitan dengan PDAM kemarin, yang dikatakan Pak Haji Cilik tadi benar. Saat ini kan semuanya itu adalah yang berkaitan cuma keluhan. Akhirnya nanti suntikan dana oleh pemerintah daerah terhadap PDAM, tapi kok nggak pernah untung gitu, rugi terus itu kan. Nah, setelah kita teliti sebenarnya di top leadernya ini yang bermasalah. Di top leader Kan salah satunya adalah cara menentukan direktur PDAM itu. Cara menentukan direktur ya. Nah, harusnya direktur PDAM itu kita cari orang yang benar-benar profesional. Jangan dipaksakan karena ada faktor mungkin kedekatan. Karena faktor, bahkan kita dorong kalau bisa, memang tidak ada aturannya. Janganlah misalkan direktur PDAM itu jangan diambil dari PNS misalkan. Misalkan walaupun tidak seharusnya. Karena kita menjaga independensi, jangan ada intervensi. Gitu loh. Ya. Jadi harapan kita kayak misalkan di direktur Pak Haji, aku luruskan dulu. Walaupun tidak ada aturan harus seorang PNS, tapi ada aturan yang tidak membolehkan rangkap jabatan. Ya, nah itu benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2007 dan ini belum dicabut sampai sekarang. Ya. Jadi kan misalkan kan direktur PDAM Banjarmasin ya, yang di Banjarmasin itu. Waktu kami kunjungan ke sana, itu adalah menghasilkan VAD yang sangat luar biasa dari situ gitu kan. Banyak hal yang perlu dibenahi. Nah, maksud kita kalau bisa yang disampaikan oleh Pak Haji Cilik tadi, memang kita carilah orang-orang yang memang benar-benar profesional dan dilakukan secara terbuka dan melibatkan juga kita DPR juga di sana gitu kan, sebagai perwujudan dari masyarakat gitu. Jangan kan nanti mungkin karena ada gitu kan, jadi kan gitu kan. Atau penyelesaian proyek yang di Ampah dulu Pak, yang di Batu Putih.
Halo? Baru ada seleksi baru nanti. Ya mudah-mudahan lah. Enggak, atau menunggu penyelesaian proyek yang di Batu Putih maksud saya. Ya kalau menurut saya kalau ya kita lihatlah nanti periodenya itu sebenarnya berapa, kita belum melihat si aturannya kapan. Periodenya 5 tahun, Pak. Periodenya 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, nggak tahu kita yang ada ini sudah berapa tahun, kita belum lihat. Cuma maksud kita adalah rekrutmennya itu yang memang harus transparansi dan terbuka lah. Oke, kalau gitu. Memang betul periodenya 5 tahun, tapi harus ini berkaitan dengan rangkap jabatan, Pak. Jadi di Mendagri nomor 2 tahun 2007 itu direktur ini dilarang merangkap jabatan struktural maupun fungsional. Ini menurut Pak Haji Yudi gimana? Ya, kalau memang peraturannya itu saya sih belum membuka ya yang masalah itu. Kalau itu tidak ada peraturannya, itu sudah ada, jelas itu melanggar. Kalau itu sudah peraturannya dari tahun 2007, Pak. Ya, apalagi kan seperti itu kan? Iya. Peraturannya udah lama ini, sudah lama sekali peraturan ini. Nah, itu selama ini kan kita merasa tapi karena kita mungkin keterbatasan pengetahuan kita yang baru juga kan untuk seleksi direktur itu, ya kedepannya memang kita harus dilibatkan harusnya. Iya, dalam seleksi itu memang rekrutmen. Dalam seleksi itu rekrutmen itu. Jadi harus dilakukan dengan seleksi juga, begitu kan? Nah, jadi bukan seleksi bukan individu. Bukan seleksi kemarin itu yang selenggarakan itu perangkat desa, bukan ya? Ini direktur dia. Iya. Jadi kalau kita kembali ke aturannya, Pak ya. Artinya memang boleh diangkat setelah 5 tahun, tapi ada syarat tertentu, Pak. Persyaratan tertentunya itu adalah bahwa kinerja pencapaiannya melebihi dari target tahun periode sebelumnya. Kalau menurut Bapak ini rugi, berarti jika ada sebenarnya kalau sepengetahuan saya sih, tahun berapa sih PDM-nya ada untungnya, atau minimal BEP lah, break even point kan, bahkan rugi semua itu. Iya. Suntikan dana semua. Jadi kalau menurut pendapat saya, ya nggak pas lah kalau untuk dipertahankan gitu kan. Jadi kita perbaiki adalah cara rekrutmennya itu. Dari perspektif pasal 61 ayat 2 bagaimana menurut Pak Haji? Dari perspektif pasal 1 ayat 2. 61 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Bunyinya apa itu, Pak? Bunyinya apa? Kenapa? Bunyinya apa, Pak? Saya bersumpah, saya berjanji sebagai janji kepala daerah ini memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan undang-undang dan peraturan pelaksanaan dengan seluruh-seluruhnya, berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Dari perspektif pasal 61 ayat 2 bagaimana menurut? Pelanggaran-pelanggaran terjadi ini bukan hanya seperti di PDAM loh, Pak. Iya. Ini mungkin nanti kita buka di dalam diskusi yang berikutnya yang berkaitan dengan masalah yang seperti Bung Yandi katakan itu kan. Pelanggaran ya. Iya. Oke. Ada SMS, mohon maaf untuk pendengar di studio ini hujan lebat luar biasa, tapi nggak masalah, tetap eksis saja. Ada SMS Pak Yudi ya yang masuk, Pak. Saya terima dulu, Pak ya. Karena saya dan Bung Yudi sudah mengarah pada bicara tatanan ilmiah. Iya, oke. Tapi nggak masalah. Nanti kita sedikit sambil baca SMS biar asik. Diskusi ilmiah saja. Jadi jangan ada yang merasa keberatan karena ini diskusi ilmiah ya Pak Yudi ya. Iya. Luar biasa. Oke, baik. Sebentar Pak ya. Ini ada masyarakat. Ini masyarakat dari Murung Baki, Pak Yudi. Ini wilayah kita di sana. Warga kami. Iya. 5541 mohon pencerahan dan tanggapan DPRD para wakil rakyat. Ini ada jembatan yang ambruk, yaitu dari Simpang Katitir menuju ke Tampin 1 km sebelum jembatan Tampin, jembatan gantung Tampin, jembatan penghubung Ampah dan Muara Awang.
kok Bupati pura-pura tidak tahu atau sengaja tidak tahu? Untuk DPR mohon tanggapannya, terima kasih dan mohon diperjuangkan. Dari Aman di Murumbaki. Pak Yudi, mohon dijawab. Ada yang ambruk ya. Jadi untuk masalah usulan jembatan, kemarin kan saya musrenbang Cam di Kecamatan Dusun Tengah. Iya. Jadi itu masuk sudah kita usulkan. Artinya saya pribadi pun mengusulkan, termasuk desa Netampin juga mengusulkan, karena kemarin ada warga dari Simpang Jerep itu kan mengeluhkan itu gitu kan. Iya. Memang Pak, itu termasuk jalan yang menurut saya puluhan tahun yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Iya, betul. Jadi saya berharap ini mendapat dukungan dari Pak Bupati Barito Timur kan. Tapi ya mudah-mudahan beliau mendukung. Cuma kemarin ada statementnya sih. Tapi tidak perlu saya sebutkan. Mungkin warga sudah tahu kan, gitu kan. Jadi prinsipnya kita sangat berharap sekali akses itu, karena menghubungkan artinya Ambahawang ya. Banyak itu, banyak itu kan, dari desa Netampin, Batu Putih, Murumbaki, Dadarian, Wakatitir, Layung Habang, semuanya kan. Iya. Itu kan akses yang bagus sebenarnya. Nah, yang menjadi persoalan itu tidak pernah ada sentuhan sama sekali puluhan tahun itu, baik jembatannya maupun jalannya. Dan tanggapan saya dengan warga dari saya, mungkin Aman tadi ya, itu sudah masuk Pak ke dalam informasi ke saya, dan sudah kita usulkan, mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Artinya dari kecamatan, dari desa Netampin kemarin sudah masuk usulan itu Pak. Oke, baik. Oke, baik. Sebentar untuk yang mau telepon boleh ya, untuk pendengar di mana pun berada, mungkin yang tidak kena hujan malam hari ini, hujan lebat luar biasa. Silakan, tidak mengganggu. Ada satu pertanyaan lagi. Iya, sebentar. Untuk yang mau telepon nanti boleh ya, silakan langsung aja, nggak apa-apa. Nanti di sela-selanya akan saya terima. Silakan Pak Yandi, ada. Jadi begini, ini masih seputar PDAM ya. Ketika daerah lain di masa pandemi COVID ini banyak membantu dengan cara subsidi, bahkan menggratiskan PDAM. Nah, daerah Barito Timur sama sekali tidak memberikan subsidi itu. Malah sebaliknya, dari beban yang akhirnya 15 kubik senilai kurang lebih 73 atau 75.000 atau 78 gitu ya. Udah lama gitu kan, diturunkan bebannya menjadi 5 kubik walaupun nilainya 43.000. Bukankah itu indirect, itu kenaikan Pak? Jauh-jauh ini tidak membantu dengan cara subsidi di masa pandemi ini, malah diambil kebijakan yang sangat tidak populer, dan ini jelas justru memberatkan masyarakat. Bagaimana menurut tanggapan Pak Haji Yudi dan Pak Cilik? Pak Cilik dulu mungkin. Iya, silakan Pak Cilik dulu, silakan Pak Cilik. Ya, artinya itu kelihatannya kan sangat memberatkan masyarakat kita. Bahkan kemarin pernah PDAM itu waktu kita panggil ke DPR, mau istilahnya menjaksakan bagi pelanggan yang menunggakkan gitu. Itu saya tentang sama sekali kemarin. Artinya saya bilang jangan dijaksakan itu. Karena yang menunggak ini kebanyakan yang dikirim Anda itu angin, bukan air. Iya. Betul. Yang dikirim Anda ke rumah masyarakat itu kan angin, bukan air. Apa yang harus dibayar masyarakat kan gitu. Iya, betul Pak. Ini aku bilang itu sangat keliru. Lebih baik diberi peringatan saja, aku bilang kan. Sampai 3 bulan tidak bayar, diberi sanksi kan begitu. Betul. Jangan sekonyong-konyong jaksa yang disuruh nagih kan gitu. Kalau tidak bisa bayar, lalu sanksinya sanksi hukum, karena kalau ke jaksa sudah kan begitu. Iya. Itu waktu tahun 2000 itu, iya. Saya anukan ke kepala direktur PDAM-nya kan gitu. Karena yang lucunya begini Pak Cilik, begini, PDAM ini kan tidak ada modal, dia berjalan dengan duit hibah. Iya. Duit rakyat. Iya.
Jadi artinya penagihannya ke rakyat harus tepat, pelayanannya ke rakyat juga harus bagus kan begitu. Karena mereka jalan dengan uang rakyat, gitu loh ya kan. Nah itu kan apa yang kata Pak Cilik tadi lucu. Yang baru kemarin Bung Yandi itu kami katakan, tahulah PDAM ini jadi rugi karena di mana-mana airnya bocor. Artinya hanya untuk menambah air sungai, gue bilang, bukan menambah air rumah. Sampai di depan rumah saya itu saya bilang, ya sudah 6 bulan ini tidak pernah ditengok. Ya alasan mereka kan karena peralatannya ada warisan dari Barito Selatan, katanya sudah usang semua. Gue bilang bukan usangnya, bocornya itu ditengok aja tidak, kan gue bilang. Iya. Ya Betul. apalagi diperbaiki, gue bilang kan gitu. Iya. Bagaimana Pak Haji Yudi? Oke. Sebelum Pak Yudi ada yang masuk, tapi ditahan dulu. Dari 2775 silahkan, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, dengan Pak Lelo. Pak Lelo. Yanto. Iya, dengan siapa? Dengan Yanto. Oh, Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Malam hari ini ada talkshow yang temanya adalah pelayanan publik. Silakan Pak Yanto. Malam semuanya. Malam. Begini Pak, saya mau tanya tentang masalah. Kada jelas, Pak? Bisa diperjelas Pak, mungkin agak cari tempat yang agak tepat ya, biar enak di Silakan. Ya udah jelas. Ya. Iya, silakan bertahan ya, silakan. Ini saya kan menyambung yang SMS yang tentang KTP tadi. Iya. Yang geser Pak di tempat yang stabil Pak, biar lebih enak. Silakan. Ya, ada jelas Pak? Iya, silakan. Saya mau tanya tentang KTP. KTP, ya, silakan. Punya istri saya rekamannya dari tahun 2018 sampai sekarang kok nggak keluar. Iya. Bagaimana? Bang Yanto tinggal di mana, Bang? Kampung Langit. Oh, dari Tampu Langit ya. Jadi Bang Yanto pendatang di sana atau memperpanjang KTP, Bang? Nah, Maksudnya ganti KTP atau memperpanjang KTP? bikin KTP ya? Bikin KTP ya untuk. Jadi dulu diurus sendiri ke Dukcapil, begitu ya? Iya. Dan apa kata informasinya? Belum ada lembarannya. Oh, belum ada apanya? Belangkonya buat KTP-nya. Oh, blanko KTP ya, blanko KTP. Blanko KTP-nya kosong. Iya. Dari 2018 sampai sekarang kosong terus. Iya. Oke, ya nanti akan disampaikan. Mungkin Pak Cilik atau Pak Yudi bisa nanggapi nih Pak masalah ini Pak KTP. Jadi begini, kalau saya menanggapi sedikit ya, mungkin nanti ditambahkan Pak Cilik kan. Kalau di sana Pak, saya baru saja kemarin mengurus KTP di sana. Yang penting Bapak sudah perekaman belum? Kalau sudah perekaman, saya kira itu tidak ada kendala lagi Pak yang berkaitan dengan belangko Pak. Dulu memang pernah kosong memang, sekarang ini tidak lagi, langsung bisa aja itu langsung. Oh Iya. begini Pak, karena perekaman sudah dari tahun 2018. Oh iya. Adalah baru lagi mengurus. Sudah. Yang baru terakhir yang terakhir berapa bulan Bung Yanto? Lalu Januari ini ya? Januari ini. Berarti Januari ini ya, 2001 ya? 2021 ya? Oke. Jadi gini aja Bu Yanto, kalau memang ada kendala, kan saya ini kan baru aja kemarin mengurus itu 2 kali malah, dan langsung jadi gitu kan. Kalau dulu memang pernah ada problem kekosongan belangko, tapi sekarang tidak ada. Nah nanti kalau seandainya ada kendala, misalkan di Tami yang layang, itu minta aja nomor HP-nya Bung Jos, nomor HP saya dengan Bung Jos. Nanti saya bisa kontakkan ke sana gitu kan. Iya betul. Oke. Supaya seandainya nggak bolak-balik gitu kan. Jadi kalau untuk belangko nggak ada lagi Pak, aman aja. Sudah aman. Atau kasih nomor HP saya Bung Jos. Nah Pak, di sini juga ada itu. Ya itu dari DPR semua Bang Yanto ya, nanti akan kita bantu ya. Oke. Ada satu lagi Pak. Iya silakan. Ya. Halo Bang Yes. Iya silakan. Ya.
Saya mau tanya, segala urusan itu aku harus pakai uang semua. Ini yang saya belum bisa pastikan. Itu mungkin dari DPR bisa jawab, silakan. Luas juga. Iya. Kalau kita kan misalnya mengurus akte kelahiran, Ya, persyaratan harus lengkap. ya. Kalau ada uang, persyaratan tidak harus lengkap. Iya. Iya, oke. Belum bisa. Pak Cilik bisa jawab, Pak Cilik, silakan, Pak. Saya kira karena itu ranahnya Dukcapil, Iya. sebaiknya untuk bertanya ini nanti kita undang kepala Dukcapil saja untuk Iya. talkshow-nya kan. Iya, gitu. untuk talkshow berikut nanti akan kita usahakan Iya. untuk kita itu ya. Oke. Itu nanti sesi khusus. Sesi khusus nanti ya. Dukcapil, ya. Tapi untuk Bang Yanto, Artinya, kalau kami tidak bisa menjawab ini kami karena itu ranah mereka kan. iya. Oke, untuk Bang Yanto saya catat, Pak. Ya. Kita percaya bahwa Bung Jos bisa mendatangkan kepala Dukcapil. Iya. Iya. Oke. terima kasih, Bang Jas. Oke, terima kasih Bang Yanto. Nanti saya tulis, saya catat dan saya akan agendakan. Oke, baik. Terima kasih Bung Yanto di Tambulangit, luar biasa. Salam hormat dan salam sahabat. Ini sahabat saya di Tambulangit nih. Oke, baik. Yang gabung lagi silakan sebelum ke Pak Yudi. Tadi jangan sampai putus tadi. Silakan yang gabung, jangan lama-lama. Ke 0813 4911 7711 ada SMS, nanti saya baca lagi nanti ya. Masih banyak so. Oke, baik, cukup ya. Silakan Pak Yudi disambung lagi dengan Bung Yandi. Saya kasih waktu untuk Anda. Kebetulan di studio lagi hujan lebat. Silakan. Sekali lagi untuk Pak Yudi, tadi Pak Cilik sudah berikan pendapatnya. Berarti ini narasumber berdua. Iya. Yang wartawan ini juga berdua. Iya. Malam ini aku agak beda dikit, nggak apa-apa lah. Iya. Ini malam hari ini memang agak sedikit ini, Pak. Agak sedikit beda memang. Karena dalam sejarah baru ini terkumpul Iya. dua narasumber dari legislatif. Betul. Iya. Yang satu itu yang kedua dari pagi tadi memang ada perubahan. Ada perubahan berapa hal tadi. Ya, silakan. Jadi kita yang anehnya ketika daerah lain memberikan subsidi bahkan menggratiskan. Oh iya, pertanyaan. Oke. Start poinnya sudah saya dapat, Pak. Tadi seperti yang apa dikatakan Pak Cilik juga kan yang bersalah. Memang seolah-olah kecil, kenyataannya kan naik kan gitu. Betul. Di daerah Kapuas itu, mereka pada zaman Covid ini mereka menggratiskan untuk tagihan PDAM gitu kan. Ya, nah, itulah yang saya katakan tadi, yang menjadi persoalannya kita di sini nih, kita di daerah kita ini mungkin kepekaannya kurang gitu kan. Nilai kepekaannya kan terhadap masyarakat yang harusnya yang memprihatinkan dengan harga jual rendah, produktivitas ekonomi kita sangat turun sekali kan, tapi beban hidupnya makin meningkat gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk kepekaan. Harusnya pemerintah daerah bagaimana caranya untuk meringankan beban masyarakat, bukan malah menambah beban masyarakat. Berarti tidak peka, Pak ya? Nah, kalau saya pribadi sih mengatakan kepekaannya kurang kan gitu kan. Tidak peka dengan kondisi masyarakat. Nah, tidak peka dengan kondisi masyarakat berarti ya. Ya. Yang aneh ketika dalam peraturan tidak membolehkan rangkap jabatan, kemudian ada kerugian terus-menerus gitu kan. Ini kok bisa menjadi juara bertahan, Pak, direkturnya? Iya. Siapa nih? Haji dulu, Pak Haji. Iya. Enggak. Pak Haji silakan, Pak Cilik. Pak Cilik silakan. Aku lagi nyetir, sebentar pulang ke rumah. Oh ya, oke, saya yang Iya, jawab. silakan Pak Cilik. Kok bisa menjadi juara bertahan? Apakah menjadi juara bertahan di Barito Timur harus begitu? Memang memiliki sikap itu? Enggak, kalau menurut saya sih enggak layak. Enggak layak kenapa? Jangankan untung, BP aja tidak kan? Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kenapa itu bisa bertahan, itu yang menjadi pertanyaan kalau memang mau bertahan. Dan itu satu. Yang kedua, harusnya yang saya katakan tadi, profesionalisme itu yang kita cari, independensinya kan, Makanya kita minta kemarin pada waktu kita kemarin undang mereka, kita berharap
kalau kita mempersoalkan berkaitan ini semuanya, ujung-ujungnya adalah di top leadernya. Di top leader Pak ya, ya betul. Ujungnya di top leader. Nah itu yang rekrutmennya juga. Artinya masyarakat mendengar pendapat legislatif kita, gitu kan? Bahwa memang pendapat legislatif kita malam ini adalah memang pendapat yang murni dari hati, gitu kan? Sehingga apa yang didengar masyarakat akan semangat lagi, gitu kan? Apalagi begini pertanyaannya Pak Haji, apalagi begini pertanyaannya. Bukankah rangkap jabatan PDAM ini juga dirangkap menjadi kemarin waktu itu menjadi kabid di bidang sampah waktu itu, sekarang sekretaris saya dengar di daerah malah, gitu kan? Ya. Bagaimana tanggapan Pak Haji mengenai persampahan di Ampah dan Batam yang layak? Kami tidak merasa jumawa begitu ya. Karena kan Pak begini, saya itu sudah lama bersentuhan dengan sampah pasar Ampah. Jadi saya istilahnya merasa tertantang sekali untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya kemarin itu kita beberapa kali mengundang CLH, dalam hal ini juga Kabid Persampahan, untuk menyelesaikan sampah yang ada di pinggir jalan Pasar Ampah itu. Waktu itu Kabid Persampahan di jalan siapa Pak? Yang siapa tuh namanya tuh yang orang PU itu kan? Yang sekarang ini PDAM ya, Direktur PDAM ya? Waktu itu masih dijabat oleh yang sekarang menjabat Direktur PDAM ya? Berarti merangkap jabatan. Ya. Artinya kalau saya melihat Pak, kalau untuk sampah sudah banyak kemajuan begitu kan. Mungkin harapan pimpinan bahwa dengan dia ditempatkan di situ kan juga bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan. Tapi ya tadi kalau persoalannya yang saya katakan tadi, ya sulit juga. Kalau itunya polanya itu yang tidak dibetulkan gitu kan. Pola rekrutmen itu. Pola rekrutmen Pak ya. Ya. Nah, satu lagi. Bagaimana dengan ruang hijau yang ada di Bartim? Nah, itulah ruang terbuka hijau ya. Ruang terbuka hijau. Sebenarnya kalau amanat undang-undang itu kan harusnya ada itu kan, persentasenya itu kan. Ya ini pelayanan publik juga Pak masalahnya. Nah itu jelas. RTH kan ruang terbuka hijau kan. Publik gitu ya. Nah jadi memang harusnya jangankan ruang terbuka hijau, tempat akses bermain keluarga dan publik kan, di mana-mana kan kita punya itu, di mana-mana di Parsel juga ada. Di Kabupaten Muara Tewe ada, apalagi di Ampute semua ada. Itu kan pelayanan publik semua. Nah, yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau katanya sih ada gitu kan. Cuma di mana begitu kan? Ya, harusnya atau sudah hijau duluan kita daerah kita. Karena sudah hijau mungkin duluan. Hijaunya mungkin yang dimaksud RTH-nya itu mungkin kebun sawit mungkin. Iya. Jadi ya inilah sebenarnya yang kemarin waktu sebelum pelantikan yang dirangkap 3 jabatan ini. Kalau tidak salah Pak ya. Artinya ketiga-tiganya ini menurut Pak Haji gagal atau ada yang berhasil? Yang mana tadi? Radio nih. Artinya PDAM, sampah, ruang terbuka hijau. Artinya kita bicara sebelum pelantikan yang baru kemarin ya, kita bicara sebelum itu. Iya. Kalau saya menilai poin satu persatu sih memang agak kita harus menyeluruh juga begitu kan. Tapi ya, tapi dalam konteks tertentu di persampahan saya kira dia sudah, menurut pendapat saya sudah agak berhasil kan untuk itu gitu kan. Cuma apakah kita ini kekurangan orang pintar, orang hebat, orang yang punya kualifikasi? Masa satu orang 3 jabatan kan nggak mungkin, kan menjadi aneh juga gitu. Berarti ini justru faktor yang menghambat ya Pak ya? Ya harusnya diberikan lah kan biar dia bisa fokus gitu kan.
berikan pada satu orang. Iya. Oke. Ya, oke cukup. Oke, baik. Oke. Ini sebenarnya ujian disertasi ini. Iya. Dua penguji menguji satu orang lagi. Luar biasa. Oke, baik. Pak Cilik, walaupun hujan mudah-mudahan tidak terganggu. Silakan Pak Cilik. Aku lagi nyupir pulang ke rumah. Oh gitu Pak. Oke, baik. Iya. Nggak masalah. Silakan. Oke, Bung Yandi. Tempat desanya tadi kan. Iya. Aku lagi nyetir. Oke, baik. Ya. Sekarang Bung Yandi sebagai narasumber. Iya. Ditanya oleh Bung Yos kan. Oke, baik. Bung Yandi, ini kebetulan lagi hujan ya. Jadi ada beberapa yang SMS tadi, beberapa yang masuk. Ada kaitannya dengan ini. Pertanyaan mohon jelasin. Apa kabar ASN? Apakah dijadikan domba hitam? Bukan kambing hitam, lagi domba hitam. Bung Yandi dijawab sekarang. Jadi begini, memang segala keputusan yang mau diambil itu harus disosialisasikan. Tapi kita percaya bahwa perubahan hari pasar ini kan karena bicara ASN yang dikambing hitamkan kan. Artinya perubahan hari pasar itu masih belum ditetapkan secara resmi, gitu kan? Dan kita menganggap bahwa memang ini bukan ranahnya pemerintah terkait dengan hari terkait dengan hari. Kalau masalah penataan dan pengelolaan pasarnya, retribusi pasarnya, persampahan pasarnya, parkir pasarnya, bangunan pasarnya, ya monggo silahkan itu ranahnya pemerintah. Tapi ketika bicara hari ini jauh sebelum Indonesia Merdeka sudah ditetapkan secara adat, secara musyawarah adat oleh oleh masyarakat, begitu kan? Nah, jadi ini adalah termasuk ranahnya adat. Itu saja yang harus diluruskan, begitu kan? Nah, kalau persoalannya persoalan ASN, ya ini adalah pasar. Pasar itu, ya kan, ada yang mingguan, ada yang harian, kan begitu. Jadi tidak mesti harus hari Sabtu atau Minggu orang-orang belanja kebutuhan ke pasar, terutama ibu-ibu, ya kan? Kalau itu yang dijadikan alasan bahwa ASN, artinya di Ampah itu pun kan bukan hari libur ditetapkan perubahan jadwalnya. Sementara yang ditetapkan ini 2 pasar besar, bahkan lebih besar di Ampah. Jangan lupa loh ya, ASN di sana juga banyak, gitu kan? Orang-orang dari kecamatan juga meluruknya ke Ampah, begitu kan? Pada saat hari pasar. Jadi kalau kita bicara masalah ASN, lo kenapa bicara Tamiang Layang saja? Jadi kemana? Iya, selain. Bung Yudi? Pak Yudi, bisa dicabut headsetnya Pak, kurang bagus. Saya nggak pakai handset Pak Bung Yos. Oh iya, sekarang silakan, sudah bagus ya. Iya, yang berkaitan dengan kambing hitam tadi, yang saya kira sudah panjang lebar disampaikan Bung Yandi dan malam sebelumnya sudah kita bahas gitu kan. Jadi menurut pendapat saya hanya satu poin saja kan, bahwa landasan mendasar untuk memindahkan hari pasar itu saya kira belum begitu kuat gitu kan. Esensinya sebenarnya apa sih? Kan seperti itu. Landasan filosofinya mungkin. Landasan filosofinya lemah. Ya. Sebenarnya apa sih maksudnya dan tujuannya gitu? Manfaatnya juga apa gitu kan? Yang akhirnya akan menjadi keresahan publik saja dengan kondisi seperti ini. Karena memang rotasi itu kan selalu ada. Rotasi itu selalu ada. Mereka menjual karet hari Kamis, besoknya ke pasar Ampah begitu kan, yang dari Awang, dari mana gitu kan, yang dari ujung-ujung kampung, juga partaian besar misalnya dari Kalua, Amuntai, itu kan juga mereka memutar-mutar juga gitu kan. Nah jadi kalau menurut pendapat saya itu perlu bukan kajian sih, kalau bahasa ilmiah sih kajian ya, perlu telaahan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Yang menjadi pertanyaannya tadi landasannya itu sebenarnya apa maksud dan tujuannya juga yang disampaikan Bung Yandi tadi kan, ranahnya itu siapa sebenarnya mengelola untuk itu gitu kan.
dan itu harus melibatkan masyarakat adat dan tokoh masyarakat juga untuk dalam hal itu kan, karena ini saya kira bukan hanya ada keresahan gitu kan. Iya, iya. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Dari 0226, tolong DPR jangan diam berkaitan dengan rencana bupati yang punya keputusan tidak jelas. Ini gimana, Pak? Pak Haji baru bicara tadi. Iya, oke. Baik, Bung Yandi, silakan ditanggapi, Bung. Ya, Pak Haji baru bicara. Jadi tidak diam gitu ya. Ya, artinya bahwa malam ini kita mendengarkan apa yang dikemukakan Pak Haji Yudi dari kemarin mengenai hari pasar ini. Saya udah berkali-kali bilang kok, jangan masuk ranah ini. Kalaupun mau masuk ranah ini, silahkan kembalikan ke musyawarah adat. Nanti dulu keputusan pemerintah. Jangan langsung mensosialisasikan ini mau dipindah. Itu yang membuat resah gitu loh. Jika memahami sebenarnya apa istilahnya keberadaan hukum adat kita, bukan saya ini mau sok ini ya, bukan. Karena kalau kita tarik dari konstitusi kita pun itu sudah diakui gitu loh, ya kan? Dengan norma, Pak. Cuman hargailah hukum adat ini, gitu kan? Hargai. Jadi serahkan dulu ke masyarakat hukum adat, lempar ke mereka, begitu kan? Lempar biar adat bermusyawarah dengan caranya, karena adat tata cara sendiri untuk persoalan ini gitu kan. Baru setelah itu disampaikan kepada pemerintah, baru pemerintah mengemukakannya kepada masyarakat, baru dilakukan sosialisasi begitu loh. Jadi tidak menimbulkan keresahan. Kalau begini kan terbalik jadinya. Makanya saya bilang yang dari kemarin-kemarin jangan sekarang ini yang bukan ranah adat dibawa ke adat gitu kan, tapi justru yang ranah adat ditinggalkan. Itu yang jangan sampai saya bilang. Nah, setelah talkshow kemarin baru besoknya ada statement kan bahwa ini juga nanti akan dilakukan upacara. Loh, bagaimana bisa? Serahkan dulu ke masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat bermusyawarah, begitu kan? Nanti sosialisasi ini. Baru setelah itu dirumbukan kepada masyarakat adat, begitu kan? Nah, inilah tanggapan dari keputusan adatnya. Nah, pemerintah silakan, apakah ini ditindaklanjuti atau tidak? Baru sosialisasi. Kalau sosialisasi dulu terbalik jadinya. Itu terbalik, nggak bisa, nggak boleh begitu. Iya. Gimana Pak Haji? Terbalik kan? Benar. Harusnya kan ada diskusi dulu dengan tokoh-tokoh dulu kan, baru dilempar ke publik. Dari publik itu baru kita serap kan, apakah menimbulkan keresahan apa tidak gitu. Jangan dibalik-balik gitu kan. Jangan dibalik-balik, setelah resah baru dilempar ke masyarakat adat. Nah, saya baca statement di media PLT Perdagangan hari ini. Iya, gitu. Iya, saya juga baca tuh. Iya kan? Iya, baru iya. sekarang statement itu muncul. Kenapa tidak dari dilakukan sosialisasi kemarin? Iya. Kan begitu. Karena setelah banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin mungkin metodenya Bung Yande sistem lempar bola kan. Melempar, setelah itu lari gitu kan. Tarik kan ya gitu kan. Jadi jangan salah, ini bukan ranahnya mereka, ini ranahnya adat gitu. Harusnya kan kalau dalam saya menganggap pemerintah ini kan dia lengkap kan, ada tataran akademisi kan, ada tataran ilmiahnya kan, makanya sebelum perda itu ada kan, ada kajian-kajiannya dulu kan, baru nanti uji publik gitu kan, Publik, jangan ke publik dulu. Ini jangan uji publik dulu, baru ranah akademiknya, naskah akademiknya. Jadi sama ayam jadinya nih. Iya. Kan tadi jadi sama ayam kan? Iya, omni opum begini. Omni opum ex ipo, omni popum ex pipo. Artinya duluan mana yang ayam, duluan mana yang telur gitu kan? Iya. Artinya Pak, jangan dibalik-balik karena kita yang berkaitan dengan pemerintahan eksekutif ini berarti kan kita harus ada ilmiahnya. Artinya kita ada naskah akademiknya dulu. Lahirnya sebuah perda itu kan ada runutnya, baru ada uji publiknya. Jadi waktu pandemi kemarin saya ingat keluar statement, jangan panik buying. Apa yang panik buying? Orang daya beli menurun. Daya beli menurun, ada statement panik buying. Di mana sejarahnya? Bingung saya jadi.
Jadi Kan lucu jadi begini, secara jujur ya, untuk pelayanan publik, salah satu radio ini adalah bagian daripada pelayanan publik yang diberikan oleh Radio Monika FM. Iya, iya. Jadi ini lebih mendekatkan antara penyambung lidah gitu kan. Iya. Nah, jadi saya berharap pemerintah daerah tidak perlu alergi, dan berharap sekali ketika dalam hal diskusi ini, tolong bisalah kita diskusi bersama. Jadi tidak satu arah begitu kan? Iya. Jadi Hadir saja sebenarnya. Iya, jangan nanti khawatir kalau ada yang atasan yang takutnya begitu kan. Jadi sulit kita Iya. menyampaikan apa yang Takut salah. Iya. harusnya itu didorong, malah harusnya didorong. Artinya beginilah. Kita bersyukur dengan Monika ini kan sebenarnya untuk uji publik sih bagus begitu. Justru di sini bagian dari uji Harusnya publik di sini uji publiknya sebenarnya. Iya kan, gratis lagi ini. Tidak dibayar. Iya. Nah, jadi ya inilah susahnya kalau sudah alergi duluan kan. Harusnya memang harusnya ruang ini memang dibuka untuk kita berdiskusi begitu, tidak satu arah, tidak satu pintu kan? Iya. Kalau tadi ruang terbuka hijau, ini ruang terbuka publik. Iya. Oke, sambil lalu nanti yang mau telepon langsung aja ya, nanti saya terima ya. Yang mau telepon 0813 411 17. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Ya silakan, dilanjut Bung Yandi. Yang mau telepon silakan. Jangan Bung Yandi, dilanjut ini. Nah, jadi sambil menunggu telepon gitu ya, diskusi kita ini kan ya mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi masyarakat begitu kan. Kita tidak, halo? Ya, silakan. Kita di sini hadir bukan hanya mengkritisi, tapi kita hadirnya untuk memberikan masukan. Dan harapan kita, harapan saya pribadi pun ini bisa komunikasi dua arah begitu kan. Tapi kok setiap saya hadir di sini, saya minta ada eksekutif, apakah Bung Yos sudah menghubungi mereka atau tidak, Bung Yos? Iya. Saya saksi Pak. Iya. Kadang-kadang nelfon mereka, WA mereka begini. Oh, saya lagi meeting Zoom. Oke. Iya. Padahal cukup wajib dibaca aja kan di WA itu. Oke, jam berapa gitu loh. Saya pastikan dari eksekutif sama sekali tidak ada yang siap Pak, nggak ada yang bisa Pak ya. Bukan tidak bisa mereka. Itu kata dari Pak Haji Yudi tadi. Mereka takut-takut. Takut. Iya. Mungkin takut salah bicara mungkin ya. Iya, karena kita ini kan sebenarnya inilah justru yang ruang publik untuk masyarakat didengar orang banyak gitu kan. Nah, takut kesalahan gitu kan. Nah, itu yang ya harus dipahami juga sih. Tapi jangan menuntut perimbangan ketika bicara misalnya, itu tidak imbang, jangan bicara itu lagi, kita udah setengah mati. Jangan bicara itu lagi. Iya. Oke, baik kalau demikian Pak Yudi, ada waktu untuk Anda, silakan sekaligus closing statement berkaitan dengan apa yang kita diskusikan malam hari ini. Silakan. Oke, memang diskusi kita ini memang cukup ada cukup melebar juga sih. Cuma fokus kita kepada pelayanan publik. Iya. Kita berharap kepada pemerintah untuk meningkatkan hal tersebut. Karena apalagi dengan kondisi masyarakat yang saat ini memprihatinkan, terutama pelayanan kesehatan, PDAM, dan juga masalah pelayanan publik yang lain gitu kan. Harapnya kita berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Kalau menurut saya masalah sarana dan prasarananya sudah cukup memadai. Rumah sakit kita sudah termasuk bagus, termasuk juga dengan jumlah dokter dan spesialisnya kita cukup bagus. Cuma hanya yang menjadi persoalan adalah tata manajemen, tata kelolanya dan disiplinnya saja yang perlu diterapkan begitu kan. Dan harapan kita kepada pemerintah daerah benar-benar menjalankan itu gitu kan. Kami sebagai DPRD terus mengawasi untuk pelayanan publik juga berkaitan dengan PDAM. Kita berharap ke depannya ada
pola rekrutmen yang bagus. Artinya yang kita perbaiki adalah top manajernya kan, top leadernya yang kita perbaiki. Yang berkaitan kemarin itu yang keluhan air keruh, debit air yang kurang, dan semuanya itu bersumbernya dari atas semua. Karena kita berharap ke depannya pelayanan publik ini bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita yang saat ini menurut saya perlu ada kepekaan yang perlu kita tingkatkan oleh pemerintah daerah. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak Yudi, sebelum perpisahan ini ada satu SMS yang masuk ini, mungkin minta Pak dari 4415, mohon Pak DPR ini pencerahan untuk saya. Barito Timur kan kaya raya, ada di tambang aja ada, batu bara katanya, sawit, kemudian perkebunan karet dan lain sebagainya, termasuk tambang besi pun ada. Dan juga yang satu lagi katanya berkaitan dengan pelabuhan, Pak. Ini menurut Bapak bagaimana kok Barito Timur ini kok miskin terus, Pak, sedangkan pelabuhan ada? Ya gimana, Pak? Silakan, Pak. Jujur saya kemarin sempat sangat marah dengan tim yang termasuk tim TAPD. Artinya kita ini sumber daya alam kita yang disebutkan tadi sangat banyak sekali sumber PAD kita. Sawit, tambang, pasar, rumah sakit, pelabuhan batubara gitu kan, pelabuhan Telang Baru gitu kan. Kita semua ada semua. Tapi kok anehnya PAD kita rendah. Itu juga sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan di PRD. Ada orang lain yang hanya misalkan di daerah Banjarbaru itu dia hanya mengandalkan misalnya PGU, lampu jalan gitu kan, tapi mereka dapat puluhan miliar loh dari pengelolaan itu. Kita lampu jalan juga ada, tapi kita kan cuma pemasukan kita dari situ sekitar 4 miliar. Nah, jadi yang menjadi persoalannya, kalau menurut saya persoalannya bukan itu, tapi adalah tata kelolanya ini gitu kan. Ada yang salah dalam tata kelola, dalam manajemennya ini. Nah, mungkin itu yang perlu diperbaiki begitu kan. Nah, harapan kami tidak hanya sekedar menyalahkan, makanya kami ini mendorong, terutama itu kan bidang saya wakil ketua dua komisi bidang ekonomi ini kan, bidang ekonomi pembangunan. Kami mendorong supaya pelabuhan Telang Baru ini bisa kita fungsikan. Makanya kemarin kami sudah ada pertemuan dengan dengan perhubungan kabupaten, provinsi, dan kita ini menunggu penyerahan serah terima dokumennya, bukan dokumen, aset gitu ya, aset untuk pelabuhan itu yang kita dorong. Rencana kemarin di bulan 2 atau bulan 3 ini kita ke pusat untuk menyelesaikan masalah aset pelabuhan itu gitu kan. Dan itu menurut pendapat saya, dengan adanya perusahaan kita di sini kan ada tambang, ada sawit. Kalau itu kita maksimalkan PAD kita, saya kira cukup luar biasa kan. Kita jangan hanya berkutat dengan hal-hal yang kecil, karcis yang kecil, yang di rumah makan, yang nilai itu sangat kecil sekali. Ada hal-hal yang besar yang justru menurut saya kebocorannya yang cukup banyak begitu kan. Bukan kebocoran sih, artinya tidak dimaksimalkan. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan PGU itu kan kemarin sudah ada beberapa perusahaan yang katanya tidak bayar, itu yang kita upayakan lagi untuk menjadi sumber PAD kita. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan itu tadi, itu sudah menjadi catatan kita dan harapan kita dengan sumber daya alam kita yang melimpah ruah, itu harusnya kita ini tidak dengan PAD yang saat ini. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi dan selamat malam. Bung Yadi, ada waktu untuk Anda dan sekaligus ambil satu kesimpulan dan statement. Kesimpulan sudah dilakukan oleh Pak Haji Yudi, sehingga saya hanya bagian dari penutup. Saya ingat kata-kata seorang pemimpin besar. Artinya, mereka yang tidak melakukan keadilan akan menanggung beban terbesar. Dari Russo Balok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Oke, baik. Terima kasih Bang Yani, terima kasih Pak Yudi, Pak Cilik, terima kasih banyak atas hadirnya dalam acara ini. Dan ada salah kata, Bung Jos minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan mari baca sering berkembang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jas Bimasena. Mengucapkan selamat malam untuk rekan-rekan semua penggemar radio Monika Surya Barito FM di mana saja Anda berada. Malam hari ini acara yang ditunggu-tunggu talk show berkaitan dengan beberapa hal tentunya, dan nanti